Episode 23. Anissa yang tidak tahu bahwa dirinya sedang diincar oleh kekasih dari sepupunya itu, masuk ke kamar tanpa mengunci pintu. Anissa kemudian bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang kotor karena air juais tadi. Beberapa saat kemudian, Anissa keluar dari kamar mandi dan berganti pakaian. Sandi yang merasa aman, memulai aksinya dengan mencari Anissa. Saat memasuki dapur, dia tidak melihat Anissa di sana dan dia melihat ada sebuah pintu di dekat dapur. Sandi berpikir bahwa itu adalah kamar tidur gadis yang sedang dia cari. Saat membuka pintu ternyata pintu tidak dikunci. Dia masuk dan melihat Anissa sedang menyisir rambutnya. Anissa yang mendengar pintu dibuka, kaget ternyata itu adalah Sandi kekasih Sinta. "Ngapain kamu kesini?" Anissa mulai merasa tidak enak. Jangan takut, aku gak akan nyakitin kamu kok." Sandi menutup pintu itu dan mulai berjalan ke arah Anissa. "Jangan mendekat." Anissa mulai ketakutan. "Ayolah manis, aku hanya ingin mengajak bersenang-senang denganmu," goda Sandi. "Saya bilang jangan mendekat." Anissa mundur dengan berlahan. "Jangan sok suci kamu manis. Aku yakin kamu akan suka denganku setelah ini." Sandi terus melangkah berlahan mendekati Anissa. "Aku bilang jangan mendekat, atau aku teriak." Anissa terus mundur menghindar dari Sandi. "Kalau kamu teriak, kamu yang akan mati sayang," ucap Sandi. Anissa yang tak bisa mundur lagi karena terhalang tembok di belakangnya, semakin panik dan ketakutan. "Saya mohon jangan sakiti saya," Anissa memohon. "Kita hanya akan bersenang-senang sayang, kamu tenang aja." Sandi mulai menyentuh wajah Anissa tapi Anissa selalu menepusnya. "Aku mohon jangan sakiti aku," kata Anissa yang mulai menangis. Sandi tidak menghiraukan ucapan Anissa, dia semakin mendekatkan dirinya pada gadis itu. "Tidak ada gunanya kamu memohon sayang. Aku tidak akan melepaskanmu," kata Sandi. Sandi memegang kedua tangan Anissa dan mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Anissa. Dia menyeret Anissa ke atas ranjang sehingga posisi Anissa berat di bawah Sandi. Dengan tatapan liar, Sandi mencoba mencium bibir ranum Anissa. Namun, berkali-kali mencoba, Sandi terus gagal karena gadis itu terus memberontak dan menghindarinya. "Jangan," Anissa terus memohon. "Sial, kau semakin menarik jika terus jual mahal begini sayang." Sandi terus mencoba mencium Anissa. Sinta yang tidak melihat kekasihnya mencoba mencarinya ke arah kamar mandi namun tidak ada. Dia mendengar suara pria yang tidak asing dari kamar Anissa. Sinta pun membuka kamar tersebut tanpa permisi dan melihat sesuatu yang tidak dia duga sebelumnya. Apa-apaan kalian?" Sinta berteriak histeris saat melihat kekasihnya berada di atas tubuh Anissa. "Sayang, dia yang menggodaku." Sandi bangkit dan menghampiri Sinta. "Kamu keterlaluan, Sandi. Aku kurang apa di matamu? Kenapa kamu bermain dengan pembantu itu?" ucap Sinta emosi. "Sayang, dengerin aku. Dia yang menggodaku sayang. Aku gak mungkin duain kamu. Percaya sama aku." Sandi terus mengelak. "Kamu gak bohong kan?" tanya Sinta penuh selidik. "Aku gak mungkin bohongin kamu sayang. Aku digoda," kata Sandi meyakinkan. "Kamu, dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu godain cowokku." Sinta mendekati Anissa yang duduk terisak di tepi ranjang. "Enggak, bukan aku." Anissa menjawab sembari menggelengkan kepalanya. Plak, Sinta menamparkan pipi Anissa dengan keras. "Bohong kamu, dasar wanita jalang, murahan," ucapnya. Sinta menambah rambut Anissa dengan keras sampai Anissa meringis kesakitan. "Sakit Sin, lepasin," ucap Anissa. "Heh wanita jalang, lo pikir gue akan percaya sama omongan lo? Lo itu parasit, pembawa sial, dan sekarang lo mau ambil Sandi dari gue." Sinta terus membentak Anissa dan terus menjambat rambutnya. "Ada apa ini?" tanya Arya yang baru pulang bersama istrinya. "Sinta, lepasin rambut Anissa. Kamu apa-apaan kamu?" Arya melepaskan tangan anaknya dari rambut Anissa. "Pah, dia itu jalang.
Dia menggoda dan mau merebut Sandi dariku, kata Sinta pada ayahnya. Apa benar yang Sinta katakan Anissa? Tanya Arya pada Anissa. Enggak paman, Anissa gak pernah ada niatan menggoda apalagi merebut pria itu. Dia yang tiba-tiba datang ke kamar Anissa. Anissa terus mengelak karena memang dia tidak bersalah. Dia bohong om, tadi dia yang menggoda saya om, elak Sandi. Dia bohong paman, dia bohong, dia yang jahat paman. Anissa terus menangis terisak. Sandi tidak mungkin berbohong, pasti dia Pah yang menggodanya, ujar Sinta. Aku juga percaya sama Sandi, pasti Jalang ini yang menggoda, ujar Bimurni yang ingin memukul Anissa tapi sangat suami menghalanginya. Dia harus keluar dari rumah ini, biar dia jadi gembel sekalian, sambung Bisa Murni. Udah, kita selesaikan di ruang tamu. Ayo, ajak Paman Arya melerai. Gak bisa, dia harus dihukum Pah. Dia udah nikung aku, ujar Sinta yang kembali menjambak rambut Anissa. Sinta cukup, kita selesaikan di ruang tamu. Paman Arya membentak sang anak yang terus saja ingin menjambak Anissa. Mereka semua akhirnya keluar menuju ruang tamu. Bagaimana bisa kalian berada di satu kamar? Tanya Arya. Dia yang masuk ke kamar Anissa paman. Jawab Anissa. Tidak om, saya sangat mencintai Sinta. Mana mungkin saya mengkhianati Santi demi seorang pembantu? Elak Sandi. Aku percaya sama Sandi. Gak mungkin dia berani khianatin aku Pak, ujar Sinta membela. Mama juga percaya sama Sandi. Pasti dia yang keganjenan, ucap Bisa Murni. Anissa yang tak punya keberanian untuk melawan, hanya diam tanpa melawan. Karena baginya percuma mengelak, tidak akan ada yang percaya dengannya. Pokoknya, aku gak mau lagi melihat dia ada di rumah ini, ucap Sinta. Ayo, kamu keluar aja dari rumah ini. Aku gak sudi nampung kamu lagi di rumah ini. Bimurni bangkit dan menarik tangan Anissa dengan kuat dan mendorong Anissa keluar rumah. Mah, udah mah. Biarin Anissa tetap di sini. Dia ponakanku, anak dari kakak kandungku. Kamu harus hargai dia Murni, ucap Arya pada istrinya. Kalau kamu terus ngebela dia, kamu keluar aja dari rumah ini. Lagian, rumah dan semua yang kamu punya atas namaku. Jika kamu mau jadi gembel juga keluar aja dari rumah ini. Bimurni memarahi suaminya yang terus saja membela Anissa. Tapi mah, kasihan Anissa. Dia mau tinggal di mana kalau keluar dari sini? Timpal Arya. Udah paman, Anissa tak apa. Biar Anissa pergi saja dari sini, ucap Anissa. Nanti kamu mau tinggal di mana Sa? Ini udah mau malam. Kalau mau pergi besok aja ya. Jangan dengerin bibi kamu, kata pamannya. Tak apa paman, Anissa bisa tidur di mana aja, ucap Anissa lagi. Santi keluar dari dalam rumah membawa barang-barang Anissa dan melemparnya ke lantai. Pergi lo, jangan pernah injakan kaki lo lagi di rumah ini. Gak sudi aku saudaraan sama kamu, bentak Sinta. Cepat pergi, atau mau aku seret kamu sampai tengah jalan. Bimurni mendorong Anissa sampai terjatuh lagi. Mah, tolong jangan kayak gini mah. Kasihan Anissa, Paman Arya memohon pada istrinya. Udah, papa gak usah belain dia terus, bentak Bimurni pada sang suami. Arya yang tak bisa membantah ucapan istrinya, hanya diam menatap nanar ponakannya yang mulai pergi meninggalkan rumah itu. Ayo masuk rumah. Jangan hiraukan dia lagi, ajak Murni pada suaminya. Mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah. Sedangkan Anissa berjalan semakin jauh menyusuri jalanan yang mulai gelap. Aku harus kemana sekarang? Lirih Anissa pada dirinya sendiri. Anissa menjinjing tas berisi pakaian dengan terus melangkah tanpa tujuan. Eps, 24 Randy yang sedang dalam perjalanan pulang untuk mengantar sang bos, tak sengaja melihat sosok yang dia kenal dari kejauhan. Tuan, coba lihat, gadis itu seperti Nona Anissa, kata Randy membuyarkan lamunan Raihan. Jangan mengada-ada kamu, mana mungkin dia masih berkeliaran jam segini, ucap Raihan. Tapi saya yakin itu Nona Anissa tuan, ucap Randy. Coba dekati, titah Raihan pada sang asisten. Saat Randy menepikan mobilnya tepat di depan Anissa,
baru Raihan percaya jika itu benar-benar Anissa. Raihan pun turun dari mobilnya dan mendekati Anissa. Anissa yang melihat bosnya turun dari mobil, langsung menghapus air matanya. Berharap bosnya tidak melihat Anissa menangis. Gadis yang baik tidak akan berkeliaran di malam hari, kata Raihan dengan cueknya. Kenapa Tuan ada di sini? Tanya Anissa. Kenapa? Harusnya saya yang bertanya. Kau perempuan, kenapa masih berkeliaran jam segini? Kata Raihan. Aku, ternyata kamu tak sepolos yang saya kira, kata Raihan tersenyum sinis. Apa maksudmu? Tanya Anissa. Pura-pura gak ngerti lagi, mukanya aja yang terlihat polos. Tapi kenyataannya murahan, kata Raihan. Tuan Raihan yang terhormat, jika Anda tidak tahu permasalahannya, tolong diam saja, kata Anissa. Anissa yang tahu kemana arah pembicaraan Raihan, sangat merasa terhina dan tidak terima. Emang berapa sih harganya? Apa sebanyak itu orderan kamu sampai bawa tas besar segala? Raihan masih tetap berpikir negatif tentang Anissa. Saya bilang jangan bicara jika tidak tahu permasalahannya, bentak Anissa. Semua perempuan yang keluar malam tanpa ada pasangan atau keluarganya saya pastikan bukan perempuan baik-baik, ucap Raihan dengan penuh penekanan. Jaga mulutmu, saya bukan perempuan rendahan seperti apa yang Anda tuduhkan, bentak Anissa. Anissa pergi meninggalkan Raihan dan asistennya. Sepertinya Nona Anissa pergi dari rumah Tuan, ucap Randy. Maksudmu? Raihan mengerutkan keningnya, mencoba mengingat apa yang dia ketahui tentang gadis itu. Ren, kejar dia. Raihan masuk ke dalam mobil dan meminta Randy untuk mengejar Anissa. Mobil Raihan berhenti tepat di samping Anissa, membuat gadis itu menghentikan langkahnya. Masuk, ucap Raihan setelah menurunkan kaca mobilnya. Anissa mengerutkan keningnya heran. Tadi dia menghina dan sekarang malah memintaku ikut dengannya, pikir Anissa. Masuk cepat, tegasnya lagi. Tidak perlu, terima kasih, ujar Anissa. Buruan masuk sebelum saya berubah pikiran, bentak Raihan. Anissa pun akhirnya masuk ke dalam mobil bosnya. Hening. Tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari ketiga orang tersebut. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Aku harus kemana? Apa aku minta bantuan Cindy aja ya? Tapi, aku gak mau ngerepotin keluarganya, batin Anissa. Raihan yang melihat kegelisahan di wajah Anissa, mengerti bahwa gadis itu sedang mengalami masalah. Ren, ke tempat itu, ucap Raihan pada sang asisten. Baik Tuan, asistennya langsung memutar arah menuju tempat yang tuannya perintahkan. Anissa yang sedang melamun menatap jalanan yang gelap tidak mendengar apa yang Raihan bicarakan dengan asistennya. Sehingga saat mobil berhenti, dia baru sadar bahwa dia berada di depan sebuah rumah yang sangat asing baginya. Turun, ucap Raihan yang sudah membuka pintu di sebelah Anissa. Ini rumah siapa? Tanya Anissa bingung. Tanpa menjawab, Raihan berjalan memasuki rumah itu diikuti oleh Anissa dan Randy. Ini rumah siapa Tuan? Tanya Anissa lagi. Ini rumah saya. Kamu tinggal saja di sini sampai kamu dapat tempat baru, ujar Raihan. Tapi nanti kalau keluarga Tuan datang, tanya Anissa lagi. Tidak ada yang tahu tempat ini selain saya dan Randy, ucap Raihan. Saya tidak bisa tinggal di sini Tuan. Lebih baik saya cari kontrakan aja, tolak Anissa. Ini sudah malam. Jika ingin mencari kontrakan seperti yang kamu mau, besok siang saja, ucap Raihan. Di sini ada 3 kamar, kami boleh pilih salah satu dari 2 kamar, tapi jangan pernah masuk ke kamar yang ada di pojok lantai 2. Semua fasilitas sudah lengkap, kamu boleh memakainya, jelas. Raihan. Terima kasih banyak Tuan, Tuan sudah baik banget selama ini. Saya tidak tahu harus membalasnya pakai apa, kata Anissa. Ini semua memang tidak gratis, suatu saat saya akan meminta balasan dari kamu, ujar Raihan. Apapun akan saya lakukan jika itu tidak melanggar norma Tuan. Saya bersedia menjadi karyawan Tuan sampai kapanpun jika itu bisa membalas kebaikan Tuan pada saya, ujar Anissa. Sudah malam, kamu istirahatlah, saya pergi dulu. Ini kunci rumah ini.
Raihan menyerahkan beberapa kunci pada Anissa. Setelah kepergian Raihan, Anissa berjalan menuju satu kamar yang berada di lantai 2. Dia memilih kamar di sebelah pojok kiri. Anissa masuk ke kamar itu dan meletakkan tasnya di tempat tidur. "Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan padaku." Anissa terus mengucap syukur pada Sang Pencipta, karena dia bisa tidur dengan baik malam ini. "Lapar ya? Di rumah kosong seperti ini ada makanan gak ya?" gumam Anissa. Anissa bergegas meninggalkan kamar dan turun menuju dapur. Dia melihat dapur itu terlihat bersih dan rapi. Dia pun melihat kulkas Besar berada di sana, bersih dan rapi. Sepertinya rumah ini rutin dibersihkan, gumamnya. Anissa membuka kulkas yang ternyata penuh dengan bahan makanan dan beberapa buah-buahan. Anissa mengambil beberapa bahan makanan untuk dimasak. Semua sayuran masih fresh. Apa dia juga tinggal di sini? Bukannya dia punya keluarga? Ah, bodoh amatlah. Yang penting malam ini aku gak tidur di jalanan. Besok aku bisa cari kontrakan yang murah biar gak tinggal di sini. Anissa bicara sendiri sambil terus meracik masakan yang dia masak. Setelah selesai masak dan makan, Anissa merapikan dapur itu lalu kembali ke kamar. Anissa memperhatikan setiap sudut kamar yang besarnya 3 kali lipat dibanding kamar dia di rumah pamannya itu. "Aku gak nyangka bisa tidur kasur yang empuk lagi seperti ini. Nyaman sekali." Anissa merebahkan tubuhnya, merasakan kenyamanan dari kasur tersebut dan akhirnya dia pun tertidur. Raihan yang sudah sampai rumah, langsung menuju kamar tanpa menyapa adiknya yang sedang bersantai di ruang tamu. Sedangkan sang adik yang merasa kesal karena selalu dicuekin, mengejarnya sampai ke kamar. "Kak, Cecil mau bicara sama kakak," ujarnya. "Apa?" jawab Raihan singkat. "Kakak mau sampai kapan seperti ini terus?" tanya Cecil. "Selamanya," ujarnya sembari meletakkan tas dan jasnya ke atas sofa. "Yang salah mama sama papa, tapi kenapa Cecil juga ikut dicuekin sama kakak?" "Cecil gak suka dicuekin terus kayak gini," ujar Cecil dengan wajah cemberut. Cecil duduk di atas ranjang sang kakak dengan melipat kedua tangannya. "Sudah malam, waktunya kamu belajar." Raihan bukannya menjawab pertanyaan sang adik, malah mengusir adiknya secara halus. "Cecil butuh jawaban kakak," kata Cecil. "Masuk kamarmu dan belajar dengan baik," ujar Raihan. Cecil akhirnya keluar dari kamar kakaknya dengan kecewa. Raihan menghubungi sang asisten untuk mendapatkan informasi tentang Anissa. "Bagaimana Ren?" tanya Raihan. Nona Anissa diusir dari rumah itu karena didapati berduaan di dalam kamar dengan pacar sepupunya. Ucapan Randy terhenti. "Jadi benar dia bukan wanita baik seperti yang saya pikir," ujar Raihan geram. "Tuan tenang dulu, saya belum selesai." Pacar dari sepupunya yang masuk ke dalam kamar Nona dan mencoba melecehkan Nona. Tapi keluarga itu tidak percaya dengan yang Nona katakan, jelas Randy. "Kurang ajar dia. Berani-beraninya berbuat seperti itu. Apa dia sempat menyentuh Anissa?" Raihan naik pitam saat mendengar penjelasan dari asistennya. "Orang itu, Randy ragu ingin menceritakan apa yang dia tahu pada tuannya." "Katakan semuanya," pinta Raihan. Orang itu sempat menyentuh wajah Nona dan mencoba menciumnya. Tapi dia belum sempat melakukan itu karena Nona selalu memberontak dan menghindar sampai akhirnya aksi itu diketahui oleh sepupu Nona. Randy menjelaskan lagi. "Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Saya tidak terima dengan perlakuan mereka." Raihan mengepalkan tangannya dengan kuat. "Apa perlu saya beri pelajaran tuan?" tanya sang asisten. "Beri dia peringatan," titah Raihan. "Baik tuan, akan saya lakukan," jawabnya. Raihan menutup telepon dan melempar ponselnya ke atas ranjang. "Kurang ajar. Berani-beraninya mereka menyakiti Anissa," gumam Raihan geram. Raihan semakin terlihat gelisah dengan apa yang dia dengar dari asistennya. Dia pun merasa bersalah karena sudah menuduh gadis itu dengan tuduhan yang buruk. Kegelisahan itu membuat Raihan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya terus tertuju pada gadis itu.
Next episode 25.